Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Peserta kelas bahasa Arab, kelas baca kitab yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah rekaman pertama dari materi pembelajaran kita. Dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan kemudahan dan keistiqomahan sehingga kita bisa menyelesaikan mempelajari kitab ini dan kitab-kitab lanjutannya insya Allah sehingga kita mampu membaca kitab kitab para ulama yang berbahasa Arab dan tidak berharokat. Nah, baik, yang pertama kita baca Al-Muqaddimah dari kitab Al-Muyassar ini. Kitab Al-Muyassar ini disusun oleh Ustadz Aceng Zakaria rahimahullahu taala, ya, dia berbahasa Arab, ya, dinamakan dengan Al-Muyassar, ya, sesuai dengan tujuan ditulisnya kitab ini, yaitu untuk memudahkan pelajaran bahasa Arab bagi orang yang baru belajar ilmu bahasa Arab. Baik, Al-Muqaddimah, pendahuluan. Berkata Ustaz Aceng rahimahullah taala, Alhamdulillahilladzi anzalal kitaba Qur'anan Arabiyya. Alhamdulillahilladzi anzalal kitaba Qur'anan Arabiyyan la'allakum tattaqun. Segala puji milik Allah yang telah menurunkan Alkitab, yaitu Al-Quran, dalam bahasa Arab, agar kalian bertakwa. Ya. Walladzi yassara al-Qur'ana lidzikri la'allakum tafhamun. Dan juga segala puji bagi Allah yang telah memudahkan Al-Quran untuk diingat, untuk diambil pelajaran, agar kalian memahami. Nah, ini dua kalimat ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, Inna anzalna Qur'anan Arabiyyan la'allakum tattaqun la'allakum ta'qilun. Ya, sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Qur'an berbahasa Arab agar kalian memahami. Dan pada kalimat yang kedua ini sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-Qamar. Allah ulang ayat ini sebanyak 4 kali dalam satu surat. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Sungguh kami telah memudahkan Al-Quran untuk diambil pelajaran, untuk diingat. Maka adakah orang yang mau mengambil pelajaran? 6. Dan dijelaskan oleh para ulama kenapa Allah Subhanahu wa taala memilih bahasa Arab untuk bahasa kitabnya yang paling mulia, yaitu Al-Quran. Ya, yaitu karena bahasa Arab memiliki kosakata, ya, kosakata yang paling banyak dan yang paling indah, serta bisa mewakili setiap apa yang kita rasakan, ya, dalam sebuah kalimat, dalam sebuah ungkapan yang sangat indah. Nah, inilah salah satu alasan kenapa Al-Quran, kenapa Allah SWT memilih bahasa Arab sebagai bahasa kitabnya yang terakhir, kitabnya yang paling mulia. Nah, jadi kalau Al-Quran itu adalah kitab yang paling mulia dan Allah memilih bahasa Arab adalah bahasa yang paling mulia, maka terbukti bahwa bahasa Arab itu adalah bahasa yang paling indah, bahasa yang paling mulia dari seluruh bahasa-bahasa yang ada. Nah, kemudian wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin, an-nabiyyil arabiyyil mab'uthi bi kitabim mubinin. Dan salawat beserta salam semoga tercurahkan atas nabi kita Muhammad, nabi yang berbangsa Arab, ya, al-mab'uthi yang diutus, bi kitabim mubin dengan kitab yang nyata, dengan kitab yang jelas, yaitu Al-Qur'an. Wa ba'd, dan setelah itu, fa inna hajatal muslimi ila ma'rifati qawaidil lughatil arabiyyati daruriyatun jiddan. Maka sesungguhnya, kata Ustaz Aceng, kebutuhan seorang muslim untuk memahami, untuk mengerti kaidah-kaidah bahasa Arab itu sangatlah
genting sekali, sangatlah penting sekali. Kebutuhan yang sangat penting, kebutuhan yang sangat mendasar sekali, ya. Ya, jadi eh, memahami bahasa Arab itu adalah kebutuhan yang paling mendasar sekali. Idh biha sababun ila fahmil Qur'an wa sunnah. Kenapa? Itu menjadi kebutuhan dasar kita? Karena dengan memahami kaidah-kaidah bahasa Arab itu merupakan sebab agar kita bisa memahami Al-Quran dan Sunnah. Ya, karena kita tahu seperti yang Allah jelaskan di atas, ya, di ayat bahwa Al-Quran diturunkan dalam bahasa Arab. Begitu juga Nabi kita berbahasa Arab, hadis-hadis Nabi, Sunnah Nabi kita SAW berbahasa Arab. Maka tidak ada jalan lain agar kita bisa memahami Al-Quran dan Sunnah dari sumber aslinya, melainkan harus memahami dahulu bahasa Arab. Waqad amarana Rasulullah SAW an natamassaka bihima. Dan sungguh Rasulullah SAW telah memerintahkan kita untuk berpegang teguh dengan keduanya, yaitu kepada Al-Quran dan Sunnah, wa na'mala bima fihima. Dan kita mengamalkan dengan apa yang dikandung oleh keduanya. Wala yumkinu an nafhamahuma fahman tamman. Dan tidak mungkin kita bisa memahami keduanya dengan pemahaman yang sempurna illa ba'da ma'rifati qawaidil lughatil arabiyyah, kecuali setelah kita mengerti, mengetahui kaidah-kaidah bahasa Arab. Nah, ini menunjukkan bahwasanya mempelajari bahasa Arab itu sangatlah penting. Bahkan para ulama mengatakan belajar bahasa Arab itu wajib hukumnya. Wajib hukumnya. Kenapa wajib? Karena memahami Al-Quran dan Sunnah itu wajib. Ya. Dan jika Al-Quran dan Sunnah itu tidak bisa dipahami kecuali dengan memahami bahasa Arab, maka bahasa Arab pun wajib untuk dipelajari. Ya. Sehingga dikenal dalam kaidah usul yaitu ma la yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajib. Apa saja yang suatu kewajiban itu tidak bisa dicapai, tidak bisa dipenuhi kecuali dengan suatu perantara, maka perantara itu pun dihukumi wajib. Nah, perantara itu pun dihukumi wajib. Nah, seperti ini. Belajar bahasa Arab, memahami Al-Quran dan Sunnah itu kan tujuan. Dan tujuan ini tidak bisa kita capai kecuali setelah kita mempelajari perantara, mempelajari alatnya, yaitu memahami bahasa Arab. Maka belajar bahasa Arab itu hukumnya menjadi wajib. Baik. Nah, ini di paragraf ini kita dapatkan poin bahwa kita harus belajar bahasa Arab. Nah, tapi muskilahnya apa? Permasalahannya apa? Sehingga tidak semua kaum muslimin paham bahasa Arab. Nah, di sini diungkapkan oleh Ustaz Aceh di paragraf berikutnya. Wa mazala aktsarul muslimin ya'taqidun anna qawaid al-lughatil arabiyyah ala janibin kabir min as-su'ubah. Dan masih saja mayoritas kaum muslimin ya'taqidun, ya, berkeyakinan bahwasanya kaidah-kaidah bahasa Arab itu memiliki sisi yang besar sekali dari tingkat kesulitannya. Nah, jadi mayoritas kaum muslimin masih menganggap bahasa Arab itu sulit sekali untuk dipelajari. Ya, wa ta'qid, ya, sangat sulit, rumit. Bihaitsu ya'tadiru ala ayyi syakhsin. Ya, di mana setiap orang itu akan beralasan, akan beriktidzar bahwasanya ayyafhamahuma ma lam yatakhassas fi dirasatiha. Yaitu setiap orang itu akan merasa tidak sanggup untuk memahami memahami bahasa Arab, ya, kaidah-kaidah bahasa Arab, kecuali kalau dia sudah fokus, ya, 100% untuk mempelajarinya. Nah, ini masih ada keyakinan seperti ini. Dan ini keyakinan ini memang betul adanya. Kenapa? Kenapa bahasa Arab itu susah dipelajari? Karena mungkin metode yang dipakai itu tidak benar, ya. Cara mempelajari bahasa Arab itu tidak benar, tidak sesuai dengan kaidah yang mudah untuk dipahami. Nah, jadi muncul persepsi masyarakat seperti ini. Nah, jadi itu permasalahannya. Sekarang
Ustadz Aceh di paragraf berikutnya memberikan solusi. Fahadha kitabun al-muyassar. Maka ini adalah kitab al-muyassar. Fi ilmin nahwi. Di dalam permasalahan ilmu nahwu. Waqad wada'tuhu bi'ibaratin sahlah. Aku telah meletakkan kitab ini, menyusun kitab ini dengan bahasa-bahasa yang mudah. Ya. Wa amsilatin katsirah. Contoh-contoh yang banyak. Liyashula fahmu. Agar mudah dipahami. Wala siyama lil mubtadiin. Terlebih lagi, terlebih khusus bagi orang-orang yang pemula, para pemula fi dirasatin nahwi, di dalam pelajari ilmu nahwu. Wallaha as'alu ayaj'alahu khalisatan wajhil karim, dan hanya kepada Allah aku memohon agar menjadikan kitab ini, apa yang beliau susun ini, ikhlas, hanya mengharapkan wajahnya Allah yang mulia, wa ayyanfa'ana bihi yaumal din wa huwa arhamur rahimin, dan semoga Allah memberikan manfaat, ya, memberikan kami manfaat dengan perantar buku ini pada hari kiamat nanti, dan Dia Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wa huwa arhamur rahimin. Dialah yang Maha Pengasih. Jadi ini di dalam mukadimah ini kita dapatkan poin, ya, bahwasanya kita penting harus belajar bahasa Arab, ya, kemudian kita tahu permasalahannya bagaimana, dan juga kita sudah tahu solusinya. Jadi solusi mempelajari bahasa Arab yang benar agar dia mudah, yaitu dengan cara yang tepat. Salah satunya dengan mempelajari kitab ini. Karena Ustaz Aceng Zakaria menulis kaidah-kaidah nahu di dalam kitab ini eh, dengan ibarat yang mudah, ya, yang mudah dipahami dan mudah untuk kita ingat. Barakallahu fikunna, barakallahu fikum. Cukup sekian rekaman pertemuan pertama kita pada kali ini. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.